Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan hari ini, kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Apakah kalian pernah mendengar apa sih balik itu? Coba sebelum Ibu jelaskan apa itu balik, perhatikan dulu gambar yang ada di depan kalian. Nah, apa kesimpulan dari gambar tersebut setelah kalian mengamatinya? Iya, betul sekali. Manusia mengalami pertumbuhan atau perkembangan baik dari usia, fisik, maupun mental. Kita belajar tentang perkembangan usia itu sangat penting. Karena apa? Karena berhubungan dengan menjalankan syariat agama, atau yang sering kita dengar atau yang sering kita sebut usia balik. Balik menurut bahasa adalah sampai, sedangkan menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Usia balik adalah ketika seorang anak laki-laki dan perempuan telah wajib melaksanakan perintah agama. Adapun tanda-tanda usia balik. Ini tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mengalami ihtilam atau yang sering kita sebut mimpi basah. Itu terjadi bagi anak laki-laki. Yang kedua, mengalami haid atau yang sering kita sebut menstruasi. Itu terjadi bagi anak perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Sempurnanya berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya, seperti ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki, dan juga haid bagi perempuan. Jika sudah berumur 15 tahun, maka ia sudah dikatakan balik. Nah, adapun tanda-tanda menurut ilmu biologi. Bagi anak laki-laki, tanda-tanda menurut pandangan ilmu biologi diantaranya yaitu yang pertama, meningkatnya hormon testosteron. Yang kedua, tumbuh rambut seperti kumis, jenggot, ketiak, dan sekitar alat kelamin. Yang ketiga, produksi keringat bertambah. Yang keempat, tumbuh jakun. Yang kelima, perubahan suara. Nah, ini semua adalah tanda-tanda yang terjadi bagi anak laki-laki menurut ilmu biologi, atau yang sering kita kenal dengan masa puber. Bagi perempuan, tanda-tanda menurut pandangan ilmu biologi diantaranya 1. Dada mulai membesar. 2. Pinggang melebar. 3. Mengalami periode menstruasi. Dan yang keempat, perubahan suasana hati. Itu semua adalah tanda-tanda menurut pandangan ilmu biologi. Nah, kita sekarang sudah mengetahui apa itu balik dan juga tanda-tanda baik menurut ilmu fikih ataupun ilmu biologi. Setelah itu, apa sih yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa kita itu sudah menginjak usia balik? Tentunya kita berkewajiban untuk menjalankan syariat-syariat agama. Syariat-syariat agama ini diantaranya adalah yang pertama, sholat fardu. Sholat fardu ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah menginjak usia balik. Ketika kita sudah menginjak usia balik, sholat ini merupakan suatu kewajiban yang harus kita laksanakan. Kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang menjalankan sholat atau menegakkan sholat, maka ia sudah menegakkan agama. Sedangkan sebaliknya, ketika seorang itu meninggalkan sholat, maka ia sudah merobohkan agama.
kewajiban yang kedua yaitu kewajiban menutup aurat. Apakah kalian tahu apa itu aurat? Aurat ialah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi menurut ketentuan syariat. Aurat bagi anak laki-laki yaitu dari pusar hingga ke lutut. Maka aurat ini harus ditutupi, tidak boleh diperlihatkan. Sedangkan bagi perempuan, aurat ini adalah seluruh anggota tubuhnya, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Semuanya harus ditutupi. Pakaian pun harus tidak ketat, sehingga menampakkan bentuk tubuh, atau pakaiannya juga tidak tipis, sehingga memperlihatkan warna kulit. Maka pakaiannya itu harus disesuaikan dengan ketentuan syariat yang bisa menutupi aurat kita. Nah, itu kewajiban yang kedua. Kewajiban yang ketiga yaitu menuntut ilmu. Setiap muslim laki-laki ataupun perempuan itu berkewajiban untuk menuntut ilmu dari sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia. Anak yang telah balik dibebani hukum syariat. Oleh sebab itu, ia akan menerima balasan sesuai perbuatannya. Ilmu hanya dapat diperoleh dengan belajar, dimulai dengan tekun membaca, terus berlatih, dan mengamalkan ilmunya. Namun, jangan sampai lupa, kita juga harus berbanyak berdoa agar senantiasa Allah memberikan ilmu yang luas dan bermanfaat untuk kita. Nah, sebetulnya masih banyak syariat-syariat agama yang harus kita jalankan setelah masa usia balik. Tapi di sini Ibu hanya menjelaskan contoh dari kewajiban setelah masa usia balik cuma 3. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.